beberapa kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Claudia Halawa. Yang kedua, Hansul Mendrapa. Ketiga, Jeremy Mendrapa. Keempat, Enos Sebo. Dan terakhir, Tigris Masih. Baik, ada beberapa kerajaan yang akan kami jelaskan. Terdapat 3, yaitu kerajaan Buleleng, kedua kerajaan Pontakapun, dan ketiga adalah kerajaan Tulang Bawang. Nah, yang pertama adalah kerajaan Nah, sejarah dari kerajaan ini berdiri saat sejak pertengahan abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini terletak di bagian utara Pulau Bali, tepatnya di Singaraja. Nah, pendiri pertama kerajaan ini bernama Igusti Ngurah Panjusakti. Nah, di sini ada kesalahan penulisan, jadi sebenarnya bernama Igusti Ngurah Panjusakti dari bangsa. Nah, kerajaan ini juga berdiri ketika sudah mulai memudahnya atau ketika eksistensi dari kerajaan Majapahit tersebut sudah mulai memudar. Nah, selama berabad-abad kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa bagian timur dikenal sebagai kemaharajaan besar sebelum runtuh seiringnya muncul kedutaan Demak sebagai kerajaan Islam Majapahit. Nah, untuk sistem perekonomian dari kerajaan Buleleng ini ada dua sektor yang mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi mereka. Yang pertama adalah sektor pertanian, kedua adalah sektor yang dimana atau sektor pusat perdagangan. Nah, ada beberapa yang dihasilkan oleh kerajaan Buleleng ini, misalnya yang dalam sektor pertanian seperti kapas, bawang. Nah, itu kan terdapat di pedalaman, kemudian barang-barang tersebut diangkut sampai ke tepi pantai, kemudian diperdalamkan ke daerah seberang. Lalu terdapat 3 mata uang yang terdapat di kerajaan Buleleng, yang pertama Masu dan Pilih. Selain dengan menggunakan mata uang, mereka juga menggunakan atau saling menukar dengan batu. Lalu kerajaan Buleleng ini dipimpin oleh beberapa raja, yaitu Gusti Ngurah Panjusakti, Gusti Panji Gede Darasata, ketiga Gusti Ade Panji, keempat Gusti Ngurah Panji, kelima Gusti Kurang Jelantik, dan keenam Gusti Made Singaraja. Nah, runtuhnya juga dari kerajaan Buleleng ini runtuh dikarenakan oleh perang kedua Bali atau sering disebut dengan perang Jagarani. Peninggalan daripada kerajaan Buleleng ini akan dijelaskan oleh teman-teman. Peninggalan kerajaan. Yang pertama yaitu tentang Pura Penjuru-Brahma, kedua yaitu Pura Tirta-Umbu, ketiga Prasasti Blanjong, dan terakhir yaitu Prasasti Malahide. Kemudian kita akan beralih ke materi tentang kerajaan Tulang Bawang. Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di seluruh Nusantara, kerajaan Tulang Bawang digambarkan sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Di samping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad keempat, seorang peziarah agama Buddha yang bernama Fan Yen pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya. Tolang atau Tulang Bawang di pedalaman Pulau Sumatera. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang. Namun, ahli sejarah Cibinardi memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di Hulu Wai Tulang Bawang atau antara Mak Menggala dan Pagar Dewa, kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Oke, selanjutnya tentang penjelasan tentang raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Tulang Bawang akan dijelaskan oleh teman kita Enos.
pertama adalah Nono Aji, yang kedua adalah Rakehan Sakti, yang ketiga adalah Ratu Pesagi, yang keempat adalah Boyong Naga Berisak, yang kelima adalah Cacat Buci, yang keenam adalah Cacat Buci, dan ketujuh adalah Dina Sebala. Adapun peninggalan dari kerajaan Pulau Bawang. Yang pertama adalah Masjid Kibak. Itu gambar masjidnya paling ujung. Lalu adalah yang kedua bekas rumah tinggal Pangeran Pangsa Wangsakerta, itu ini. Yang ketiga adalah Kampung Bugis yang ada. Dan keempat adalah makam dan penjelasan dari Menak Sengaji dan Menak Ngebulung Sakti. Ini gambarnya ya. Adapun beberapa prasasti peninggalan dari kerajaan Pulau Bawang, yaitu prasasti Palas Pasema yang ada di atas ini, lalu prasasti Harang Kuning yaitu ini, dan prasasti Batu Bedil yaitu ini. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kerajaan Kota Kapur yang akan dijelaskan oleh teman kita Jeremy. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur adalah salah satu kerajaan yang bercorak Hindu, beraliran Waisnawa di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kerajaan Kota Kapur merupakan satu-satunya kerajaan yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun bukanlah kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Kota Kapur memiliki bahasanya tersendiri. Kerajaan Kota Kapur ini dikenal sebagai awal mula bibit atau cikal bakal dari kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kota Kapur pertama kali ditemukan oleh para arkeolog tahun 1994 saat mereka melakukan penelitian di Kota Kapur. Mereka menemukan bahwa adanya kemungkinan tentang pusat kekuasaan di daerah tersebut sebelum masa adanya Kerajaan Sriwijaya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sebuah prasasti yang memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan berangka 608 saka atau 686 Masehi. Kerajaan Kota Kapur diperkirakan berdiri sejak abad 5 sampai ke 6 Masehi yang dibuktikan dengan ditemukannya 4 buah arca Wisnu dengan gaya arsitektur atau langgam pre-angkor. Bukti lain yang menguatkan adalah hasil proses analisa terhadap karbon dating benteng di situs Kota Kapur yang menunjukkan angka 532 Masehi. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi kerajaan Kota Kapur lebih dulu ada daripada kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada tahun 650 Masehi. Secara geografis, kerajaan Kota Kapur menempati bagian barat dari Pulau Bangka yang memiliki luas kurang lebih 88 hektar dengan ketinggian di atas rata-rata laut, yaitu 16 meter di atas permukaan laut. Dataran tertinggi di kerajaan Kota Kapur ini yaitu 125 meter di atas permukaan laut. Di bagian utara terdapat rawa-rawa yang terhubung dengan Sungai Mendut, yaitu sungai utama dari kerajaan Kota Kapur ini yang membujur dari barat hingga ke timur kerajaan Kota Kapur dan bermuara pada Selat Bangka. Untuk melindungi kerajaannya dari serangan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan Kota Kapur membentuk benteng dari timbunan tanah yang berbentuk 2 buah tanggul sejajar yang masing-masing ukurannya memiliki 350 meter dan 1200 meter dengan ketinggian 2-3 meter. Benteng pertahanan ini
diperkirakan terbentuk pada pertengahan abad ke-6 yang telah mengambil bagian dalam upaya menghadapi ekspansi Sriwijaya yang terjadi pada akhir abad ke-7. Kegiatan perekonomian masyarakat di Kota Kapur pada dasarnya mengacu pada letak geografisnya, yaitu yang berada di pesisir laut. Perdagangan maritim merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kapur. Selain itu, pada berita Cina tahun 1436 Masehi, diketahui bahwa Pulau Bangka adalah salah satu pulau yang subur sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih banyak dari daerah-daerah lain. Selain itu, ditemukannya juga kemungkinan bahwa timah dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan sejak zaman kerajaan Kota Kapur. Hal ini dibuktikan dengan adanya julukan Wangka terhadap Kepulauan Bangka Belitung yang berarti timah dalam buku Sanskerta. Masyarakat kerajaan Kota Kapur melakukan kontak terhadap masyarakat di luar Pulau Bangka melalui perdagangan. Kontak tersebut pada dasarnya dilakukan pada pedagang-pedagang dari negara India Selatan dan Kamboja. Hal ini kemudian mempengaruhi kebudayaan yang ada pada kerajaan Kota Kapur. Misalnya, arca Dewa Wisnu yang dengan langgam preangkor sebagai bentuk kulturalisasi dari negara Kamboja, dan tembikar Arimedu manik-manik dari batu kemelian dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di kerajaan Kota Kapur ini merupakan bagian dari pengaruh budaya India Selatan. Penyebab runtuhnya kerajaan Kota Kapur itu, perairan Selat Bangka adalah salah satu jalur perdagangan yang ramai dan sekaligus menjadi markas bagi para perompak. Salah satu raja dari kerajaan Sriwijaya yang memimpin pada saat itu yaitu Raja Dakuntah yang mengirim bala tentaranya untuk menaklukkan kerajaan Kota Kapur dengan melakukan kesepakatan terhadap perompak-perompak. Dengan kesepakatan ini, maka ditandai dengan berakhirnya pemerintahan kerajaan Kota Kapur. Nah, di sini terdapat 3 buah nama raja yang sempat memerintah pada kerajaan Kota Kapur, yaitu Maharaja, Javaka, dan Raja Ken. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Hansel. Baik, kita dalam peninggalan kerajaan Kapur. Yang pertama adalah Arca Wisnu dengan lagam dengan di sini. Kedua adalah pelabuhan sungai, baru prasasti Cakmundi, baru prasasti Kota Kapur, lalu masuk ke Arca Durga Mahisa Nurdani, baru penemuan piring, candi pertama, candi kedua, dan candi ketiga. Begitulah peninggalan dari Kota Kapur. Baik, demikian dari kami. Jika ada pertanyaan, Bebas. baik untuk pertanyaannya dulu. Dari nomor 1 dulu, nomor 1 jika ada.